Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu dengan narasumber yang kalau teman-teman hobi nonton film, hobi olahraga, pasti akan mengenal sosok yang akan saya perkenalkan nantinya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Ya, ini dia. Beli Ferdi Bawanta. Bener ya? Aduh, terima kasih banyak sudah hadir di Bionik Podcast ini, Beli Ferdi. Beli Ferdi, selamat sore. Selamat sore. Ini ya. Bionik Podcast ini paling besar di Bali kan? Oh, mudah-mudahan amin. Ya, Beli Ferdi, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Meskipun sudah terkenal ya, teman-teman. Saya harus berani bilang anak olahraga, kalau ada hobi olahraga apapun, apalagi yang olahraga bela diri pasti kenal apa. Nah, dan apalagi senang nonton film, pasti kenal sama Beli Ferdi. Silakan Beli Ferdi. Enggak terkenal juga. Iya. Nama saya Ferdi Bawanta. Kebetulan banyak orang nggak tahu saya ini orang Bali asli loh sebenarnya. Nah, itu dia. Ini orang Bali. Imade Ferdi Bawanta. Imade gitu. Ferdi Bawanta. Orang taunya orang Jakarta nih Ferdi. Oh iya. Aslinya Jembrana lagi itu. Asli Jembrana, Putra Jembrana. Putra Jembrana. Ya, saya tuh inilah ya aktif di dunia olahraga, sinematografi, ya berhubung dengan seni lah ya. Kalau sekarang ya di combat sport lah. Begitu. Combat sport sekarang. Ya, nanti kita kulik ini lebih banyak. Karena saya pertama Sobat Bionik perlu tahu bahwa saya ini pertama kali melihat Beli Ferdi Bawanta ini di sebuah film. Ya, kemudian setelah melihat tapi tidak mengikuti Instagramnya gitu. Terus saya masih ingat Beli 2017 nih. 2017 saya cerita sedikit teman-teman sejarahnya. 2017 tuh saya harus pindah tugas dari Bali ke sebuah kabupaten kabupaten saya sebut aja Sumbawa Barat. Mohon maaf bagi warga Sumbawa tahun itu. Jadi dalam artian tahun itu tidak ada gym. Ada gym tapi tidak terlalu proper. Nah, kemudian bingung nih gimana caranya latihan. Nah, kemudian saya lihatlah Instagram, cari-cari salah satu jenis latihan itu adalah salah satunya adalah calisthenics. Nanti itu adalah Indobarian. Betul ya Beli ya, Indobarian. Mungkin diceritakan dulu Beli. Ini kita cerita dari Indobarian. Ini apa sih Beli Indobarian itu? Indobarian itu sebenarnya metode sih awalnya. Mungkin bisa dibilang biar orang tuh mau olahraga secara gampang lah ibaratnya, efisien, juga efektif di mana aja bisa kayak gitu kan. Itu awalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ada background ceritanya kenapa saya bikin Indobarian itu sebenarnya. Dulu kan itu saya tuh aktif tuh ya, di capoeira, jadi stuntman, terus free running, parkour gitu-gitu kan. Betul. Seperti stuntman gitu. Nah, saya cedera tuh. ACL saya. Nah, ACL cedera, habis itu kan stres tuh. Udah kayak karena nggak bisa olahraga, olahraga. Kayak broken heart lebih parah. Betul. Itu rasanya gitu. Diputusin cewek tapi ini lebih parah satu. Lebih parah lagi. Kayaknya udah nggak ada artinya lagi nih hidup ini. Ceritanya. Akhirnya mulailah cari-cari alternatif latihan. Terus temulah calisthenics ini. Sebenarnya calisthenics kan sederhana sekali sebenarnya. Betul. Zaman dulu kan orang pula-pula. Kebetulan kaki saya nggak dari pakai. Kan? Betul. Kebetulan saya nggak operasi sih. Oh, tidak dioperasi. Saya cari alternatif, research bagaimana stretchingnya, dietnya seperti apa. Akhirnya saya cari. Terus ini calisthenics paling cocok. Betul. Dulu di Senayan tuh cuma ada satu bar doang. Itu aja saya pakai. Terus signifikan hasilnya kan, cuma pull up aja tiap hari. Terus orang-orang tuh nanyain, Bang itu latihan apa Bang? Gantungan itu Bang. Model udah jadi tuh kan. Betul. Oh ini calisthenics nih. Akhirnya ngumpul besar lah tuh. Iya, komunitasnya besar saya lihat. Betul. Saya sharing-sharingin tuh. Ilmu-ilmu benar. Dan itu berguna Beli. Saya serius bilang itu berguna banget. Ya buat kalian-kalian ini dalam artian saya harus berani bilang itu pukulan buat saya bagi yang biasa nge-gym gitu tiba-tiba tidak ada gym bagaimana caranya ternyata calisthenics. Tapi juga gitu. Saya 2007 itu saya nge-gym. Sama lah ya kita nge-gym terus kita ya sama lah kayak orang gym beli protein gitu berapa habis tujuannya. Betul itu. Terus nggak
nggak seperti yang saya mau nih badannya. Badannya nggak, iya. Terus kalau jalan tuh ngeliat kok tukang batu badannya bagus ya, saya bingung. Gue tuh maunya kayak gitu tuh. Nah, Badan betul tuh- berotot sih. itu langsung kayak ada yang salah nanti. Ada yang salah. Nih kalau teman-teman lihat nih kan Riosi tadi Beli Ferdi nanya kenapa Riosi. Ini ada maksudnya. Pakai baju, kalau lihat Beli Ferdi pakai baju nggak kelihatan. Tapi kalau mau lihat Beli Ferdi buka baju langsung terlihat ototnya semua. Tapi jangan di sini buka bajunya nanti. Silakan lihat di Instagramnya Beli Ferdi Bawanta ya. Ini steroid. Tit. Nggak. Jadi dalam artian seperti itu. Jadi apa ya bisa dibilang kalistenik ini awalnya dari saya melihat Iya. kemudian mengikuti Beli Ferdi benar-benar dan Indobarian saya bilang besar sekali sampai sekarang masih. Masa sih? Saya nggak tahu itu. Saya serius bilang ini pengakuan dari seorang yang menggunakan sebuah Indobarian pertama kali untuk menggunakan buat Latihan ya. latihan betul. Kemudian saya lihat Beli kan pertama kali melihat Beli secara langsung ya tahun lalu. Tahun lalu, Saya kenal langsung sama Beli. Saya bilang, wih, Ferdi Bawanta. Saya bilang saya ngefans. Memang benar itu kenyataan. Karena kenapa? Dari latihan benar-benar. Iya, jadi seperti itu. Nah setelah kalistenik, ini sebenarnya saya bingung kalau ditanya kalistenik iya, kemudian capoeira iya. Ya, kemudian Brazilian Jiu-Jitsu. Betul. Terus terakhir MMA. Mixed Martial Arts. Wow. Bisa diceritakan sedikit kepada Sobat Bionik di rumah mungkin. Kenapa memilih ini bela diri ya. Tapi bela diri yang benar-benar ekstrim yang memang digunakan untuk pertarungan jalanan. Harus berani bilang iya kan? Iya benar. Ya. Jadi sebenarnya itu masih relate sih ini. Iya. Gue manggilnya nih bro dokter. Nggak apa-apa, panggil apa saja Iya, boleh, gitu aman. Relate tuh masih kan dulu dunia film tuh saya punya basic bela diri, cuman nggak sebanyak sekarang. Itu diperlukan di dunia film kan. Iya. Cuman kan beda koreo. Cuman masih suka tuh yang berhubungan dengan fitness. Pokoknya acuan saya Bruce Lee lah juga dulu. Semua lah Beli, ya. mohon maaf saya potong. Basicnya apa dari bela diri? Saya. Ya. Kalau dibilang awal saya latihan bela diri itu justru tuh kempo, habis itu karate, Kempo. masih kecil, Ya, masih kecil. betul. Kempo, karate, habis itu saya nyobain taekwondo. Betul. Masih nggak bisa berantem, menurut saya nggak bisa. Iya. Terus pernah ikut kungfu lah apa. Nah, mulai titiknya itu adalah di capoeira. Capoeira, iya. Nah, di capoeira itu saya belajar. Memang sih kayaknya dance kayaknya cool banget nih buat film, buat apa asik gitu. Kalau zaman dulu anak-anak dulu Eddie Gordo kalau Eddie saya. Gordo. Kebetulan saya sempat tuh ke Brazil kan. Oh, oke. Nah, dari situlah saya belajar lagi. Di situ ada namanya Karena aslinya kan dari Brazil kan capoeira Brazil, ini. betul. Terus ada Vale Tudo yang sebelum ada MMA ini kan Vale Tudo. Vale Tudo itu kayak kids fight gitu ya. Kalau di Brazil tuh udah biasa itu. UFC kan awalnya dari Brazil itu Ya, kan, dari betul. Brazilian Jiu-Jitsu. Betul. Nah, biasanya kalau orang capoeira itu pasti dia latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Berarti mereka akan latihan dua itu. Pasti dua, pasti dua. Karena relate itu, karena sama-sama dari Brazil. Satunya kuncian dan sebagainya, Ya. satunya adalah tendang kaki lebih dominan. kulturnya gitu. Betul. Ya. Ya itu menarik sih, kombinasi yang bagus. Nah, dan memang kalau dibilangin secara, saya mulai merasa percaya dirinya itu ketika saya menguasai Brazilian Jiu-Jitsu emang, bukan capoeiranya. Bukan capoeiranya. Karena bener-bener nyata sekali kalau dalam konteks self defense itu kayak gini nih. Kalau semua mungkin yang pecinta Brazilian Jiu-Jitsu tahu ya, ketika sudah melewati 3 tahun itu ngerasa punya super power, ya. Super power kayak PD-nya tuh. Pengen. Ya betul. Luar biasa, jadi nggak takut kayak gimana. Siapapun yang nyerang hajar gitu ya. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Contohnya gini Beli. Kalau misalnya kita lagi ngumpul nih, bayangin ada orang-orang badannya tato besar-besar. Biasanya kan kita terintimidasi. Karena kita kecil kan ya, sama itu. Tapi kalau ini pikiran saya nih, sekarang nih, gue punya Brazilian Jiu-Jitsu men. Oke. Otot itu nggak akan bisa berpengaruh dalam combat fight man. Betul, karena Beda. pertarungan, makanya tadi itu karena pertarungan, makanya saya bilang ini capoeira, Brazilian Jiu-Jitsu, mixed martial art ini memang pertarungan yang relate banget. Maksudnya dalam artian bukan sekedar
Maaf ini saya tidak ada bermaksud apapun bagi pencinta taekwondo dan sebagainya, bagi sabom-sabom yang lainnya saya minta maaf sekali. Jadi dalam artian bukan bermaksud seperti itu, tapi memang ada bahkan seorang sabom pun pernah bilang kalau cuman bermodal taekwondo aja saya nggak akan bisa pertarungan jalanan, Pak. Gitu, dia pernah ada sabom yang ngomong begitu. Tapi Jadi semua sekarang udah begitu sih, harus mix. Iya, harus mix semuanya. Nggak bisa kita bilang kayak capoeira aja nomor 1. Atau enggak bisa. Silat betul, aja nomor 1, nggak bisa. Karena puncaknya tuh memang di mixed martial art. Iya, karena kalau pertarungan jalanan semua akan di apapun relate, apapun bisa digunakan. Silahkan. Betul, tapi di mixed martial art tuh konteksnya masih sport ya. Iya, kita ngomongin saya lupa lagi nanti pertarungan jalanan semua pengen jadi pertarung jalanan. Saya salah, saya beli. Nanti pakai pisau sih nggak apa. Iya, betul. Jadi dalam artian ini sport. Kita ngomong sport. Karena sport begitu kita lawan fight 1 lawan 1 apapun ininya mix memang. Makanya kalau seorang petarung MMA itu nggak hanya skill aja nih. Dia juga harus punya conditioning yang bagus dari muscle ya. Betul. Muscle twitch-nya yang slow twitch atau fast twitch-nya juga harus ada, terus agility-nya, endurance-nya semua tuh seperti kayak apa ya? Kalau kita ngomongnya ke tentara itu adalah pasukan khusus di semua di-equip situ. Iya, betul. Ya gitu. Jadi memang agak susah sih kalau cuman hanya mengandalkan satu jenis bela diri. Iya, betul. Jadi harus dicampur semuanya ya. Harus campur. Nah, ini pertanyaan saya pribadi sebenarnya. Jadi dalam artian mixed martial art, kemudian tadi B bilang ada harus latih otot. Berarti seorang bela diri pun juga harus melatih otot. Harus dong. Ya, jadi dalam artian memang pelatihan otot itu paling penting ya di dalam penting sekali. Seminggu berapa kali latihan? Nah, ini biar sobat bionik biar tahu nih. Kalau saya mungkin akan bertentangan. Kalau saya setiap hari latihan. Setiap hari latihan. Ya udah apa? Ada yang karena kalau biasanya ada yang tipe seperti itu, Beli. Jadi tidak ada rest day gitu ya. Kan ada orang yang bilang perlu rest day. Itu sebenarnya sih dalam artian bagi di kesehatan juga kadang-kadang ya tergantung si orangnya, betul. Kalau saya punya quote dulu. Ya. Buat saya rest day itu rest and peace. Rest and peace. Tapi itu kan hanya motivasi mental betul, saja. Betul. Sebenarnya ya ada sih, cuman ya kadang-kadang kan gitu. Orang nggak tahu dia bisa rest. Masih bisa mampu tapi padahal dia mampu. Iya. Udahlah hari rest day. Kayak misalnya cheating day. Saya tuh paling males tuh ada istilah today is my cheating day. Lu kok seneng sekali sih ngomong cheating, sebenarnya makan aja. Makan aja. Tiap hari juga mau makan silahkan. Terus gak bangga my cheating day. Cheating day dengan pizza segitu banyaknya. Iya. Makan aja. Ya, makan aja gitu ya. Oke. Nah, Bli, selain latihan otot, latihan bela diri ini memang saya kalau teman-teman ikuti sangat banyak ya, gym iya, latihan bela diri iya, dan itu memang menunjang karir. Nah itu yang sekarang banyak dalam artian seberapa besar sih sebenarnya kalau kita ingin menjadi aktor, misalnya aktor bela diri lah anggapannya seperti itu. Iya. Seberapa menunjang karir kah kira-kira, apa yang harus dilakukan? Pasti gini, kalau di dunia perfilman menurut pengalaman saya nih. Ya. Tapi sekarang nih aktor laga tuh sudah mulai punah tuh. Aktor laga mulai punah. Besok mungkin saya. Kenapa gitu? Coba kita hitung Indonesia ya. Iko Uwais. Oke, Iko Uwais tuh. Kang Cecep. Ya. Kang Yayan. Terus itu yang besar-besar ada Joe Taslim. Ada Joe Taslim yang lain tuh saya nggak. Mortal Kombat nih Joe Taslim. Ya, terus ada juga sahabat saya sendiri Volan Humungkio. Ya. Nah mereka ini sudah jarang ada. Karena yang lain walaupun film action itu saya nggak anggap itu sebagai aktor laga. Iya beda ya, betul. Karena mereka ini punya basic bela diri. Iko Uwais silat. Kang Cecep silat. Kang Yayan silat. Joe Taslim itu judo. Joe Taslim judo. Dia peringkat 5. Iya betul ya, dia atlet judo. Terus kayak Volan kickboxing, saya capoeira, semua ada basic. Semua punya basicnya. Tapi Willy Dozan dulu zaman Willy Dozan. Arven Bangun. Siapa lagi Barry Prima itu semua basicnya ada. Siapa namanya? Aduh saya lupa. Deddy Yusuf. Karateka. Iya benar. Taekwondo dia. Oke. Iya. Ada satu lagi Lamting. Itu saya ingat nggak? Iya. Pokoknya zaman-zaman dulu itu semua ini saya lah. Kayak senior saya semua. Oke. Kalau sekarang siapa aja bisa main film action. Ya dengan polesan sedikit, tapi bukan laga.
bukan bintang laga. Oh iya bukan. Karena gini loh. Nah. Main action ini saya kasih tahu juga nih buat yang ini. Gak bisa main action itu kalau kita tidak mempunyai fisik yang bagus. Gak bisa. Fisik harus bagus. Oh kalau iya. dia bilang bintang action. Iya misalnya satu adegan nih, satu scene, satu shot tuh. Kita harus lompat dari sini. Habis itu ulang lagi. Saya ingat ya dulu kalau misalkan lihat film sama saya ngelakuin adegan-adegan tuh yang nggak biasa gitu. Lompat mobil, salto, terus dari ini ke sini itu kalau salah ulang lagi. Wow. Kalau jatuh berkali-kali itu. Ada tuh kalau misalnya film saya Mortal Enemies atau Para Brothers itu biasa di endingnya tuh ada adegan mobil itu saya ditabrak gitu, sampai jatuh gitu. Berkali-kali itu. Kalau buat kita tuh dulu kayak pride saya. Pride. Kalau sekarang kalau aktor lagi sekarang kan lah gitu doang gitu loh istilahnya. Cuma ini tembak-tembak ada CGI ada gitu betul. Dibantu ledakannya juga nggak asli kita lu amati beneran gitu. Oh oke. Jadi dulu tuh lebih ya memang sih selalu begitu nyata. Nah dari berapa film sih Bli? Saya dulu awalnya tuh stuntman. Ya. Stuntman dari film Legenda Kopingho kalau tahu nggak dulu di Nanti saya kalau bilang tahu ketahuan umur. Zaman-zaman film Legenda dulu. Kopingho tahu. Terus film Jaka Tingkir. Terus film Saur Sepuh zaman-zaman bukan yang dulu ya yang versi yang sinetron. Baru, yang Karma Pala kayak gitu. Kemudian itu versi sinetronnya pada saat itu. Kemudian film debut saya tuh mulai di Para Brothers, habis itu filmnya saya nih Para Brothers ya, atau Mortal Enemies yang saya main sama Robin Su. Habis itu saya main berapa film, ada Kawan Kontrak, ada film berapa film apa sih namanya, film-film independen gitu. You Can See Me, You Can Hear Me, terus ada yang ini ada film tentara-tentara itu Patriot, betul. Merah Putih Memanggil. Yang terakhir ini adalah yang 2023 itu apa Bli? Judulnya? Itu apa namanya? Kok jadi lupa sih? Saya juga lupa. Itu apa? Ini mana tiba-tiba lupa. Ya itulah gitu ya. Kurang minum air gitu. ini apa namanya? Tanpa Ampun. Iya. Saya ingatnya ada 2023 yang jelas keluar itu. Dan mungkin nanti ini ada tawaran juga nih. Kebetulan dari Peter Taslim ya. Ini abangnya Joe Taslim. Abangnya Joe Taslim. Kemudian udah kontak saya. Oke. Bro, kerjaan apa nih? Mulai nganggur. Langsung sikat. Gagal. Kalau ada. Oke, enggak apa-apa. Jadi dalam artian berarti memang penting seorang, siapa tahu ada sahabat bionik yang pengen jadi aktor laga ataupun ini. Jadi dalam artian harus bisa basic bela diri. Selain bela diri mungkin tadi parkour. Ya itu menunjang sekali. Itu sangat menunjang ya. Makanya saya bingung kalau ditanya temanya apa. Wah kalau saya tema kayaknya kalau sama Bli Ferdi ini semua bisa gitu. Kalau untuk urusan olahraga ini semua. Sebenarnya saya senang seni itu. Di filman. Ya. Kalau seorang kenapa harus bisa parkour? Totalitas. Totalitas. Kan juga berhubungan dengan kesehatan. Mungkin nggak parah loh kalau misalnya syuting itu. Bisa diceritakan enggak? Bisa. Saya dulu waktu zaman-zaman kita kan ada namanya dulu syuting tidak sehat tuh. Jamnya tuh sembarang aja tuh. Itu namanya syuting tidak sehat. Itu bisa jam 5 pagi saya harus salto-salto begitu. Jam 3 itu kan gak sehat itu. Tapi betul. Sekarang ada pemerintahan bilang pokoknya kalau syuting itu 8 jam sudah. Kalau di luar negeri itu kita 8 jam misalkan kita kerja sama-sama di OP luar tuh. Mereka gak mau lanjut tuh kalau udah 8 jam gak mau. Kalau kita kan dipaksa, digenjot, terus makanya banyak yang kena lever tuh. Kayak kantoran ya 8 jam gitu ya. Kayak satu shiftnya dokter lah ya. Betul. Di UGD. Zaman saya enggak. Zaman saya tuh nangis itu. Sudah gini, Fer ini scene-mu. Apaan? Udah, bangun tidur kan. Kurang tidur. Suruh apa nih? Berantem. Buset. Gak bilang. Ini ntar lu nanti dari sini loncat nabrak tembok begini. Guling-guling. Jadi begitu ceritanya. Gak enak di film. Action tuh gak enak. Film action tuh gak enak katanya. Jadi dalam artian tapi ya itu berarti fisik yang prima harus dari olahraga. Tapi kalau sudah jadi nih, wah kita bangga lihat di layar kaca atau di layar lebar. Pastilah. Ini ya gitu. Iyalah, ya gimana. Coba lihat. Saya sendiri salah satu penggemar judul ya film action Indonesia yang sampai sekarang masih berkesan adalah The Raid menurut saya sih. Menurut saya paling berkesan The Raid, di mana pasti itu tahun itu ya saya lupa, saya nggak mau nyebut umur.
Itu makanya saya bilang dari 2 tuh saya terendam Itu dari tawarannya 2. si Gareth itu. Saya lagi syuting kalian kontrak tuh, makanya orang bilang, Karena kenapa kamu tolak itu? Aduh, saya mikir nasib saya. harusnya main di sana. Ya, tapi kalau misalkan saya main The Raid ya, saya nggak akan ciptain Indobarian. Karena nggak cedera. Yes. Oh, itu relate-nya ke situ. berarti terima kasih Mas. Karena saya sendiri adalah yang pertama kali melihat Indobarian untuk olahraga. Oke, Bli. Nah, ada satu komunitas lagi Bli yang saya lihat. Oh ya. Menolak lemah. Generasi menolak lemah. Generasi menolak lemah. Ini penting nih. Ini salah satu yang mungkin dalam artian generasi sekarang harus, karena di dunia, mohon maaf ya Bli, saya bukannya bagaimanapun, kadang-kadang di dunia kedokteran juga ada gitu loh, dimarah sedikit gitu, padahal dalam artian baru ini dibilang membuli. Ya saya no offense ya teman-teman ya, dimarah sedikit dibilang membuli. Itu sering sekali, padahal dimarah untuk kebaikan. Masa kita menangani, maaf ini mencontohkan, menangani pasien dengan arogan dan amburadul itu kan aneh kalau tidak dimarahi dan tidak diingatkan, misalnya seperti itu. Nah, udah tiba-tiba melaporkan pembulian. Itu kadang-kadang ada ya, kalau benar kita bully sih kita yang salah, tapi kalau enggak. Nah, ini generasi menolak lemah. Ini apa, Bli? Intinya konteks itu adalah gerakan menolak lemah itu supaya setiap generasi itu kita pasti harus fisik kuat, mental kuat. Karena gini, Bli, saya juga fisik kuat, mental kuat. Udah pasti kan. Ya. Karena kita mau generasi muda sekarang itu memang tahan banting kan. Tahan banting. Ini ironis ya, di Bali ini boleh dicek ini. Orang-orang ke Bali itu kan healing kan. Betul. Ya, tapi kebanyakan orang Bali sendiri tidak healing kan. Dan itu benar data ya, tingkat bunuh diri di Bali itu paling tinggi di antara provinsi yang lain. Kan ironis kan. Nah, ini gerakan ini dokternya juga paling banyak, Bli. Dokter juga banyak yang bunuh diri di sini. Wah, serius? Serius? Nah, healernya aja. Nah, ini baru lagi nih. Iya, tapi dalam artian itu memang ya, dalam artian harus berani bilang karena benar terjadi gitu loh ya. Buka aja kan. Misalnya kayak gitu kan. Tapi memang gerakan ini misalnya gini, saya pribadi kalau saya latihan olahraga itu saya bilang, lu mau tanding enggak? Saya pasti mengaitkan dengan kan orang bilang be the best at your age you have gitu kan. Ini kayak spiritual menurut saya. Jadi saya tuh kalau latihan tuh kan jenisnya tuh kan conditioning ya. Kadang-kadang saya berurusan dengan mental sendiri. Musuh terbesar kan ketika latihan kan diri sendiri. Jadi saya bikin yang ibaratnya menu-menu yang itu memang kayak di luar batas manusia yang orang lain lakukan. Misalnya kayak gini misalkan. Orang biasanya kamu kalau orang lain push up berapa? 50. Nah, itu beda. Kalau saya bilang saya nambah 1.000 pasti kamu gak percaya. Oh gak mungkin lah gini. Nah, karena lu nggak percaya itu. Nah, ketika saya ngelakuin lebih daripada itu, ya, jadi saya punya tingkat confidence yang luar biasa. Bukannya sombong, enggak. Iya, betul. Cuman ini kita tuh kadang-kadang masih ada boundaries pemikiran kita tuh nggak mungkin kita bisa ngelakuin seperti itu. Karena kita yang membatasi diri kita. Ya, saya break barrier itu semua. Jadilah metode kayak Indobarian kayak gitu. Jadi menurut saya untuk melakukan pembinaan mental, pendidikan alternatif seperti untuk menguatkan psikologis itu dari olahraga sebenarnya. Pertama basicnya harus olahraga. Ya, olahraga. Betul, olahraga. Kan olahraganya dan jiwanya pasti akan kuat. Iya. Nah, kemudian setelah fisiknya bagus, ya, semua masuklah ke skill. Combat sport lah, bela diri itu apa. Jadilah dia, menurut saya ini jiwa kesatria. Nah, ini yang kita nggak punya sekarang. Jiwa kesatria. Iya. Semua jiwa kesatria itu kan ibaratnya sekarang udah mulai jarang ada gitu. Apa sih satria tuh? Membela yang lemah, kayak dasar lah kayak gitu kan. Udah mulai hilang sekarang. Sekarang banyak membuli gitu kan. Pelajaran PPKN lah ya. Kan itu makanya saya bilang. Saya berani bilang gini. Ya. Pendidikan formal itu harus diikuti dengan pendidikan alternatif seperti kayak sekolah-sekolah bela diri atau apapun itu yang lain. Harus ada itu. Iya, betul. Menurut saya itu yang akan lebih menunjang sebenarnya daripada sekarang gini. Kita tuh nggak butuh orang pintar lagi, udah banyak orang pintar. Sudah banyak orang pintar, betul. Dan hasilnya negaranya kayak gimana kayak gitu kan. Kita butuh orang-orang kuat men gitu. Ya, betul. Kayak pingin saya bayangin satu desa tuh kayak Spartan.
Badannya semua jadi Six pack gitu kan. semua. Jadi semua, wah gladiator. Bayangin tuh di Bali aja kayak gitu, satu kabupaten bikin kayak gitu. Waduh, cakep depan itu. Iya, itu impian semua pasti. Impian semua. Semua itu pasti. Kayak gitu. Ngeri kan kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi itu memang, nah itu berarti memang komunitas itu untuk membuat mental generasi sekarang jauh lebih baik seperti itu. Betul. Dan mungkin. satu hal lagi nih, Ya. emang bener nge-gym itu bikin kita percaya diri. Ya. Tapi bukan berarti kita setelah banyak kan orang yang nge-gym besar badannya terus intimidasi orang, saya bilang. Gak juga sih. Banyak yang begitu. Tapi banyaknya, ya ada sih, banyak betul, gitu kan. Nah, betul, saya kan ngalamin betul, tuh. betul. Pokoknya, gede naik badannya gitu kan. Kadang-kadang saya di gym loh digituin badan karena badan saya kecil gitu kan. Enggak lah, kalau ini kan kalisteni. Nah, maksud saya bukan gitu. Ya. Kalau badan besar bagus, tapi harus diikutin dengan Mannernya. manner dan ini juga maksud saya combat skill. Iya betul. Combat skill. Zaman sekarang nih orang udah takut sama yang badannya kecil-kecil nih. Tapi Iya, benar-benar lincah, punya ngerti ya gitu combat sebenarnya. skill itu penting ya berarti. Dalam artian makanya Beli Ferdi ini saya bilang tadi seperti di awal, olahraganya benar-benar ekstrim menurut saya. Jadi memang betul-betul untuk pertarungan jalanan dan memang menunjang karir untuk di dunia perfilman. Ya. Tapi ternyata berguna juga membentuk mental tadi ya. Jadi dalam artian semua kena dengan bela diri dan latihan fisik, olahraga otot dan sebagainya. Gitulah, mudah-mudahan. Seru. Sebenarnya kalau saya sendiri apa ya bisa dibilang amazed mengingat Beli Ferdi ini dari zaman dulu. Umur saya nggak perlu nyebut, lebih tua dari saya sudah lihat. Kalau mau cari di Wikipedia tanggalannya. Tapi kalau bener dilihat, kalau misalkan olahraga itu kan 10 tahun lebih muda, bener nggak? benar, makanya saya bilang ini harus pertanyaan saya lebih tua. Tapi kalau melihat fisik dan sebagainya bisa dilihat bahwa bahkan yang seusia lebih muda dari Beli Ferdi pun belum tentu bisa mampu seperti Beli Ferdi. Saya harus berani bilang karena melihat di Instagramnya, wah ini yoga lagi satu ya. Iya, saya belajar yoga juga. Yoga juga kan. Lengkap. Dulu Indobaran itu dia plant based. Oh ada. Nah ini juga menarik nih. Makanan Beli gimana? Beli sendiri menjaga makanan bagaimana? Saya sekarang nih, dulu saya dari umur 18 sampai umur 42 itu saya vegetarian. Plant based, vegetarian vegan. Dan itu kan juga kadang-kadang orang bilang nggak kuat. Saya patahkan itu. Berarti vegetarian waktu itu? Iya. Pas Indobaran tuh saya vegetarian. Saya bisa nge-build muscle sebesar itu. Iya. Nah. Wow. Dan dicek secara ini fitness level, darah apa semua itu nilainya tuh pada saat itu diadu sama atlet yang lain paling tinggi. Tuh kan vegetarian. Tapi vegetarian belum tentu sehat kalau nggak ngerti cara makan. Nah. Jangan langsung vegetarian terus juga sehat, enggak gitu juga. Ya kan ada tuh yang ya maaf ya ada aliran. Saya harus berani bilang banyak aliran makan nih. Aliran makan tuh banyak sekali. Ada yang karnivor benar-benar. Dengan yang karnivor akan bilang gajah makan rumput nggak bisa kurus-kurus kan. Ada yang bilang begitu kan. Tapi Beli mematahkannya bahwa dengan vegetarian pun bisa. Badan tetap baik. Tapi saya nggak bilang itu ultimate karena saya sudah nggak vegetarian lagi sejak umur 43 ya. Saya udah nggak. Tapi saya nggak makan daging merah ya. Oh daging merah nggak? Tapi saya cuma makan ayam sama ikan. Itu paling parahnya. Udah. Maaf Bli, banyak justru atlet ya sebenarnya dalam artian atlet yang badannya besar-besar atau apapun ya pasti nyari daging merah Bli. Kan gini Bli, dicari fungsinya. Kalau misalkan, ini banyak orang bingung ya. Kalau orang nge-gym pikirnya tuh kayak bodybuilder. Pasti kan? Banyak yang berpikiran akan begitu. Kan? Nah, kita mesti tahu kalau mau seperti bodybuilder, ya lu mesti latihannya kayak bodybuilder. Ya, kalau mau misalkan powerlifting ya silakan. Yang mana dietnya sesuai dengan kegunaan dan fungsi badan kita sehari-hari. Kalau saya nih menurut saya kuat nih dok ya. Saya tuh badan saya suruh lari 20 kilo dia bisa. Saya suruh manjat dia bisa. Saya suruh crawl dia bisa. Saya lihat juga manjat Beli kemarin cepet banget dalam arti semua crawling atau apa dari berbagai macam kondisi itu badan saya capable untuk melakukan sesuatu. Nah itu menurut saya kuat. Betul. Jadi nggak ada limitnya. Berenang pun bisa. Nyelam kalau nyelam ke air nih. Saya rekor saya tuh statik itu saya bisa 3 menit dalam air.
Wow. tidak pakai nafas. Karena saya ngelakuin program namanya yoga. Iya kan. benar-benar karena Ya beli kan? yoga juga. Nah, itu kita eksplor karena kita nggak tahu seberapa hebat badan kita sebenarnya. Sangat Iya. sangat hebat ya. Nah, makan nih. Saya balik ke makan karena banyak pasti akan ada sehari-hari menu deh. Nah, ini kalau sekarang. saya nih, oke. Menu sekarang. Sebenarnya sehari-hari saya hampir 90% lah kita anggap. Saya itu pasti intermittent fasting. Udah pasti. Oh, ternyata itu intermittent fasting satu. Ya, satu. Dan sekarang saya lagi nyobain diet ini boleh di-debate. Saya tuh kemarin Apa, tuh Bli? dietnya debatable boleh. Saya tuh Debatable. debatable tuh artinya saya hanya makan telur sehari itu 15 sampai 20. Only 8. 15 sampai 20 butir Yes. telur hanya telur. Ya, dan saya kemarin pas lagi masa-masa eksperimen itu saya tidak mengkonsumsi karbohidrat yang lain. Karbohidrat no. Ya, tapi hasilnya luar biasa. Tapi ya pasti kan debatable Iya, itu kan kolesterol iya, tuh. Betul. Hmm. Maksudnya tapi juga jangan ekstrim. Jadi di sini nanti semua ekstrim jadinya Ntar saya dulu, yang salah. ntar dulu. Padahal beli Ferdi ini sudah terlatih, itu kata kuncinya. Ya, Ada, ya. sudah terlatih. Ada kuncinya, Ya. telurnya yang mana? Kan begitu. Nah, telur apa lagi nih gitu. Ya, jangan telur yang sembarangan telur, tergantung bagaimana ayamnya itu dipelihara. Jangan bilang beli Ferdi pelihara sendiri. Enggak, jadi telurnya nyari yang egg yolknya tuh warnanya tuh agak ini. Tapi kan saya eksperimen selama sebulan. Iya. Dan itu kan bosen juga makanya telur mulu. Betul, pasti bosan lah semua. Ini kan cuma sebagai eksperimen Saya tuh saja. suka eksperimen. Betul. Tapi kalau hari-hari saya Coba. pasti diet yang namanya intermittent fasting. Saya cuma makan sekali atau 2 kali that's all. Sekali 2 kali. Dan Dan kemudian sebenarnya nih I don't drink and I don't smoke. Gitu. nggak alkohol, Ya. nggak rokok. Itu sehat banget. Kalau yang itu sih nggak usah gini. Kru YouTube saya langsung Cuman nih, ada teman saya ketawa nih hari ini. Gue udah bilang, saya 2025, saya mau having fun, nggak apa-apa, saya minum sekali aja Ya. udah. Akhirnya tapi enggak, saya saran enggak. Tapi saya selama Ini dalam 2024 Tidak. enggak sama sekali. Kemarin cuma bir doang, udah. minum tidak, alkohol tidak. Seharusnya kayak gitu ya. Alkohol tidak, kemudian rokok juga tidak. Udah enggak. Benar-benar Ya. dan benar-benar diatur pola makan yang baik. Ya, air yang banyak, udah. Dan intermittent fasting, air putih yang banyak. Yes. Ini kayak Cristiano Ronaldo. Masa iya sih? Kan katanya gitu kemarin apa Coca-Cola dibuang. Tapi iyalah, air kan Iya, ini. itu pentingnya. Kadang-kadang orang dalam artian air tuh dianggap tidak penting dan sebagainya. Udah ada kopi, ada manis-manis dan sebagainya. Jadi lebih sering. Makanya kadang-kadang saya sebel nih teman-teman saya kalau minum ya. Misalkan kalau lagi ngumpul terus Iya. dia ninggalin Botol aqua. Botol air botolnya mineral. tuh masih ada sisa. Masih tuh, ada sisanya. saya sebel banget tuh. Kalau saya pasti Ini berharga, wah, habiskan. iya, gitu. ini aduh bilang gitu. Saya Ada. ada setengah-setengah tuh pasti saya kayak protes tuh. Iya, ini habisin masih habisin. ya. Iya betul. Malah biasanya udah kenyang, kopinya yang buat kenyang katanya. Jadi ini nggak mau. Padahal itu tidak menambah kalori juga kan ya. Iya. Ya, Gitu. kita sebenarnya saya benar-benar Bli Ferdi datang ke sini ini sebuah saya kayak ketemu idola gitu ya langsung saya jujur ya bilang karena memang dari awal waktu pertama kali bertemu di gym dengan Bli Ferdi terus saya sampai ngintip Ferdi Bawanta kan bener kan Ferdi Bawanta gitu bener wah dan Amis bisa mengundangnya ke sini. Wah, Bli. ini owner saya nih. Terima kasih nih. Sama-sama. Bli, mungkin pesan Bli kepada sobat bionik di rumah. Ini mungkin dari tadi saya udah kasih durasi gitu. Sama Bli. Jadi dalam artian pesan terakhir mungkin Bli untuk sobat bionik di rumah. Jadi untuk berolahraga mungkin untuk menjaga gini dan menjaga mental silahkan Bli. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya saya selalu campaign tuh just be strong mentally and physically. That's all. Be the best version of you lah kayak gitu. Be the best version of you. Dan benar-benar. Jadi kalau teman-teman benar-benar saya harus berani bilang silahkan follow IG Ferdi Barwanta. Bukan promosi atau apa. Tapi memang betul-betul kalau ingin mendapatkan tips olahraga. Saya lihat ya ada di dalam artian olahraga. Bahkan sampai yoga pun kalau yoga saya nggak bisa. Saya jujur aja bilang yoga saya nyerah. Yoga itu salah satu tarik. Aduh encok ya. Nah. Teman saya yoga dari kecil
Namanya yoga. Iya, baik Bli, terima kasih banyak. Aduh, suksuma, dah biar orang tahu orang negara. Nah, warga Jembrana, negara warga di Pengkolan. Karena semua merangka orang Jakarta. Saya pun pernah waktu pertama kali orang Jakarta berkira Imade, orang Bali asli. Ya, demikian Sobat Bionik bincang-bincang hari ini bersama Bli Ferdi Bawanta. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan Sobat Bionik di rumah untuk berolahraga, baik itu bela diri maupun berolahraga ke gym dan sebagainya. Karena memang penting menjaga tubuh tetap sehat dengan berolahraga, dan yang paling penting dengan olahraga yang baik, olahraga yang benar, maka akan membuat mental yang jauh lebih baik. Mungkin tadi pesannya dari Bli Ferdi seperti itu. Ya. Dan dengan berakhirnya tadi maka berakhir pula episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih. Mantap.